Baik, selanjutnya saya akan membahas bagian kedua yaitu kompleksitas waktu algoritma rekursif. Pada kesempatan kali ini saya memilih nomor 2 eh, yang dimana kita disuruh untuk menghitung kompleksitas waktu algoritma Sukot di atas menggunakan metode yang serupa seperti soal sebelumnya. Nah, untuk soal yang pertama itu definisi Fn sebagai kompleksitas waktu. Nah, di sini terdapat sebuah soal. Misalkan Fn merupakan fungsi kompleksitas waktu untuk ukuran input n. Rumuskan formula rekursif dari Fn dengan memperhitungkan hal-hal berikut. Yang pertama itu eh, banyaknya prosedur perkalian yang dilakukan algoritma tersebut. Kemudian menentukan nilai F sama 0. Kemudian menentukan formula rekursif dari Fn untuk nilai n kurang dari sama dengan 2, n ganjil. Yang terakhir, menentukan formula rekursif dari Fn untuk nilai n kurang dari sama dengan 2 untuk nilai n genap. Nah, baik, untuk yang pertama, definisi Fn sebagai kompleksitas waktu. Kita misalkan Fn merupakan jumlah operasi perkalian yang dilakukan oleh algoritma untuk menghitung X. Ganti baju duduk tempat lalu tunggu. Diam. Kalau nggak diem apa nggak aja jalan lagi. Nggak diem. Dibukain mbak. Tunggu. Ada yang tempat baju itu. Ayo. Sudah. Oh. Ya. Nah, copot. Nah, pada halnya kasus basic, pada kesempatan kali ini, jika n sama dengan 1, maka algoritma hanya melakukan satu perintah return tanpa adanya operasi perkalian, yang dimana dapat dibuat matematisnya menjadi F1 sama dengan 0. Nah, kemudian untuk kasus rekursif, untuk kasus rekursif ini sendiri, jika n lebih besar dari 1, maka algoritma tersebut akan memanggil dirinya sendiri dengan ukuran input yang lebih kecil. Tapi di sini ada dua kemungkinan, yang dimana jika n-nya genap, maka algoritma tersebut akan melakukan satu kali panggilan rekursif dengan ukuran n/2 dan satu operasi perkalian setelahnya. Akan menjadi Fn/2. Maka akan menjadi Fn sama dengan Fn/2 tambah 1. Dan sebaliknya, jika n-nya ganjil,
Maka algoritma tersebut akan mengubah eksponen menjadi n kurang 1 supaya menjadi genap. Kemudian akan memanggil dirinya sendiri dengan ukuran n kurang 1 berdua yang dimana akan menjadi Fn sama dengan F dalam kurung N per 1 bagi 2 tambah 2. Nah, berikutnya terdapat sebuah permasalahan yang dimana kita memperhatikan bahwa ketika nilai n ganjil dan ketika n genap, formula Fn tidak berbeda secara signifikan. Oleh sebab itu, kedua kasus ini dapat digabungkan dengan menggunakan fungsi aproksimasi. Kita akan menentukan fungsi aproksimasi yang sesuai. Baik, pada poin kedua kita akan mensubstitusikan algoritma rekursif dan penyederhanaan formula. Untuk itu kita akan menemukan ekspresi eksplit dari Fn. Kemudian akan dilakukan substitusi secara berulang pada fungsi rekursifnya. Semisal kita ngambil contoh terburuk pada n ganjil. Yang dimana Fn yang dimana Fn sama dengan F dalam kurung N kurang 1 per 2 tambah 2. Nah, kemudian akan disubstitusikan lagi. Akan menjadi
Substitusi akan menjadi F dalam kurung N, F N kurang 1/2, kemudian kurang 1/2 lagi, tambah 2 tambah 2. Jika diteruskan hingga mencapai base case di mana N sama dengan 1, maka melihat bahwa jumlah operasi perkalian akan bertambah sebanyak algoritmanya terhadap N. Sehingga dapat disederhanakan kompleksitas waktunya menjadi Fn sama dengan 0 log N. Nah, setelah mendapatkan Fn 0 dalam kurung log N, dengan kata lain algoritma ini dapat berjalan dalam waktu algoritma tersebut terhadap ukuran eksponen dari N. Baik, untuk permasalahan berikutnya, kita akan menggunakan teknik induksi untuk menghitung formula eksplisit dari Fn. Baik, selanjutnya kita akan menghitung formula eksplisit Fn dengan teknik induksi. Sebelumnya kita tahu kalau kompleksitas waktu algoritma power dalam kurung xn bisa direpresentasikan dengan fungsi rekursif sebagai berikut. Yang dimana fungsi dari rekursifnya dimana F per Fn sama dengan Fn/2 tambah 1. Di mana setiap langkah dari rekursif akan membagi eksponen N menjadi setengahnya hingga mencapai N sama dengan 1.
eh, di sini ada pembuktian dengan induksi yang dimana untuk basis induksinya N sama dengan 1, yang dimana kita punya bahwa F1 sama dengan 0 yang sudah sesuai dengan formula rekursif. Kemudian di bawahnya ada hipotesis induksi yang dimana kita akan memisalkan formula benar untuk N sama dengan K, yaitu F dalam kurung K sama dengan log 2K. Baik, selanjutnya untuk langkah induksinya, kita harus membuktikan bahwa formula ini memang benar untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, berikut dari rumus rekursifnya itu F dalam kurung K tambah 1, F dalam kurung K tambah 1 per 2 tambah 1. Nah, berdasarkan hipotesis induksi, kita tahu bahwa F K tambah 1 per 2 log 2 K tambah 1 per 2 sehingga F dalam kurung K tambah 1 log 2 K tambah 1 per 2 tambah 1 yang kemudian akan menggunakan sifat dari algoritma menjadi log 2 K tambah 1 per 2 tambah 1 menjadi log 2 tambah K tambah 1 kurang 1 menjadi tambah 1 menjadi log 2 dalam kurung K tambah 1. Nah, jadi terbukti bahwa Fn sama dengan log 2n. Di sini kita tahu bahwa kompleksitas waktu untuk algoritma power Xn adalah 0 log n. Baik, untuk soal terakhir, apakah kompleksitas waktu yang Anda dapat memiliki perbedaan yang signifikan dengan kompleksitas algoritma powering dengan strategi brute force? Nah, baik, pada kesempatan kali ini untuk perbandingan dengan algoritma brute force. Baik, untuk perbandingannya sendiri, brute force powering, pendekatan brute force menghitung xn yang mengalihkan dirinya sendiri sebanyak n kurang 1 kali, yang dimana xn sama dengan x kali x itu sebanyak n kurang 1 kali. Kemudian jika dibandingkan, jika n sama dengan 1000, maka brute force membutuhkan 1000 kali operasi perkalian, berbanding terbalik dengan algoritma rekursif yang hanya membutuhkan sekitar log 2 1000 sama dengan 10 kali operasi. Kemudian jika kita bandingkan N sama dengan 1 juta, maka brute force memerlukan 1 juta perkalian. Kemudian rekursif hanya log 2 1000 sama dengan 20 operasi perkalian.